Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sesuai dengan RPS yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa pada pertemuan yang ke-9 ini setelah UTS kita akan masuk ke materi termoregulasi. Outline yang akan kita diskusikan ini, pertama kita akan mendiskusikan tentang definisi dari termoregulasi, tujuannya sama pengaruhnya dengan laju reaksi. Kemudian kita akan yang kedua mendiskusikan tentang klasifikasi dari hewan berdasarkan pengaturan suhu tubuh. Dan yang ketiga kita akan membahas perbedaan antara hewan ektotermi dan endotermi serta mekanisme dia mengatur suhu tubuhnya. Sebagai introduction-nya, termoregulasi ini definisinya adalah pengaturan suhu tubuh pada hewan. Tujuan termoregulasi ini untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Suhu adalah salah satu faktor pembatas yang membatasi atau menentukan keberlangsungan hidup seekor hewan. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi laju reaksi atau metabolisme di dalam tubuh. Oleh karena itu, hewan harus menyesuaikan dirinya. Ketika suhunya tinggi, dia harus mengimbanginya dengan kenaikan laju reaksi atau metabolismenya. Klasifikasi hewan berdasarkan regulasi temperatur atau cara dia melakukan regulasi temperatur, pengaturan suhu. Ada 3 klasifikasi, 3 model klasifikasi. Yang klasifikasi pertama atau klasifikasi awal itu adalah hewan dikelompokkan menjadi hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas. Yang termasuk dalam hewan berdarah dingin ini adalah selain dari burung dan mamal, sedangkan yang hewan berdarah panas ini yang burung dan mamal. Hewan berdarah dingin ini didefinisikan hewan yang suhu tubuhnya sedikit lebih tinggi dibandingkan suhu lingkungan, dan dia tidak bisa mengatur suhunya dari dalam tubuh. Kalau hewan berdarah panas ini hewan yang suhu tubuhnya lebih tinggi dibandingkan lingkungan dan mampu mengatur suhu tubuhnya dari dalam tubuh. Nah, itu klasifikasi awal yang diberikan oleh para ilmuwan. Di perkembangan selanjutnya ada klasifikasi yang kedua yang mengelompokkan hewan menjadi istilah poikilotermal dan homeotermal. Poikilotermal ini memiliki suhu yang bervariasi tergantung pada lingkungannya, sedangkan homeotermal ini suhunya relatif konstan. Nah, oleh karena itu kadang istilah poikilotermal dinamalainkan dengan hewan berdarah dingin, sedangkan homeotermal nama lain untuk hewan yang berdarah panas. Klasifikasi terbaru ini yang digunakan oleh para ilmuwan, klasifikasi yang menggunakan istilah ektotermi dan endotermi. Ektotermi ini hewan yang suhu tubuhnya tergantung pada lingkungan. Nah, yang termasuk ke dalam ektotermi ini adalah selain dari film burung dan mamal, sedangkan endotermi ini suhunya tergantung pada produksi panas dari dalam tubuh. Dengan kata lain, yang endotermi ini bisa memproduksi panas dari dalam tubuh dengan menggunakan aktivitas otot dan sel-sel yang lain di dalam tubuh. Sedangkan ektotermi ini hewannya tidak bisa menghasilkan panas dari dalam tubuh. Sehingga kalau digabungkan ketiga klasifikasi ini, yang poikilotermi nama lainnya adalah hewan berdarah dingin, atau nama lain yang terbaru adalah ektotermi. Sedangkan yang hewan berdarah panas itu nama lainnya adalah homeotermal, atau yang terbaru endotermi. Nah, ini ada keterangan dari buku acuan kita. This is a generally accepted classification, but even this is not without its anomalies. Nah, ini adalah klasifikasi secara umum, namun ada beberapa hewan yang tidak mengikuti klasifikasi ini.
For example, sebagai contohnya, insects are classified as ectotherms. Contohnya adalah insekta yang diklasifikasikan ke dalam kelompok ektotermi atau poikilotermi atau hewan berdarah dingin. But some insect, namun beberapa insekta, for example, those that fly, yang bisa terbang, ya, seperti capung, may generate additional heat by muscular contraction. Nah, insekta yang bisa terbang ini bisa memproduksi panas dengan menggunakan kontraksi otot. Therefore, partly endothermic. Oleh karena itu, sebagian ilmuwan mengklasifikasikan dia sebagai hewan endotermi. Jadi dia bisa ektotermi, insekta itu secara umum masuk ektotermi, namun khusus untuk insekta yang bisa terbang, ini dia sebagian dikelompokkan ke dalam hewan endotermi. Artinya pengelompokan ini bisa berubah tergantung dari perilaku masing-masing spesies pada hewan. Bagaimana mekanismenya pertukaran panas antara hewan dengan lingkungannya? Mengapa harus bertukar? Ya, dia harus bertukar supaya dia seimbang antara panas dari dalam tubuh dengan panas di luar tubuh. Apa yang terjadi jika dia tidak seimbang? Ya, jika dia tidak seimbang, metabolisme dalam tubuh akan terganggu. Bahkan yang akibat fatal itu bisa mengakibatkan kematian pada hewan. Nah, there are 4 possible ways by which animals can exchange. Ada 4 cara hewan bisa melakukan pertukaran panas. The first is conduction. Yang pertama itu adalah konduksi. The second is convection. Yang kedua adalah konveksi. And the third is radiation. Yang ketiga adalah radiasi. And the last is evaporation. Dan yang terakhir adalah evaporasi. What are the define of the conduction, convection, radiation, and evaporation? Nah, ini penjelasan definisi dari masing-masing cara pertukaran panas pada hewan. Figure 6.1 di buku panduan. Ini ada sapi, ini ada tanaman, ini ada matahari. Kalau dia panahnya lurus, ini pertukaran panas dengan cara radiasi, ya. Yang ini dari matahari langsung ke tubuh hewan atau ke tanah atau ke tumbuhan. Kalau dia panahnya putus-putus, ini evaporasi, ya. Yang ini evaporasi. Kemudian conduction, kalau dia panahnya putus-putus tapi tebal, itu konduksi, ya. Yang ini. Oke. Kemudian convection, kalau panahnya panjang titik itu convection, ya. Yang ini convection. Definisinya silahkan rekan-rekan mahasiswa cari sendiri definisi dari radiasi, evaporasi, konduksi, dan konveksi. Saya sengaja tidak menampilkannya karena saya rasa ini sudah umum di SMA. Oke, kita masuk ke hewan ektotermi. Hewan ektotermi ini pembahasannya dibagi menjadi aquatic ektotermi dan terrestrial ektotermi. Oke. Kita mulai dari aquatic ektotermi. Nih, pada hewan-hewan akuatik, ya, yang termasuk ke dalam kelompok ektotermi seperti ikan, itu problem yang dihadapi oleh hewan akuatik lebih sedikit dibandingkan hewan terestrial. Mengapa? Karena lingkungan perairan relatif lebih stabil. There is no possibility of losing heat by evaporation. Tidak ada kemungkinan untuk kehilangan panas atau pertukaran panas dengan cara evaporasi. Tidak mungkin terjadi evaporasi pada lingkungan perairan. And heat exchange by radiation is also very much reduced. Nah, kemudian radiasi pertukaran panas dengan cara radiasi itu direduksi karena air itu adalah water is an effective absorber of infrared radiation, karena air itu adalah absorben atau penyerap panas yang sangat efektif, sehingga
evaporasi tidak terjadi, radiasi tidak terjadi. Ini mengakibatkan lingkungan perairan relatif lebih stabil. Lalu bagaimana caranya hewan akuatik melakukan pertukaran panas? Caranya adalah pertukaran panas terjadi dari vena ke arteri, kemudian panas itu disimpan di dalam organ. Heat is transferred from the vein to the artery. Panas ditransferkan dari vena ke arteri, and the heat is contained within the organ. Dan panas disimpan di dalam organ. Okay, this is the picture to explain the exchange of heat between the venous and artery. Ini adalah gambar yang menjelaskan pertukaran panas di hewan akuatik. Oke, yang ini adalah active muscle. Ini otot yang aktif melakukan metabolismenya, misalnya saja ikan. Kemudian hasil-hasil dari metabolisme ini tentu akan menghasilkan panas. Oke. Panas ini kemudian dialirkan melalui vena. Sambil dia mengalir melalui vena, dia akan melakukan pertukaran. Ini ada tanda panah yang keluar dari vena menuju arteri. Ini artinya dia akan bertukar dari vena ke arteri. Dari arteri ini kemudian dia disimpan di dalam organ. Begitulah cara pertukaran panas pada hewan akuatik ektotermi. Kemudian bagaimana dengan yang terestrial ektotermi? Hewan terestrial ektotermi contohnya saja adalah ular. Pokoknya yang selain burung dan mamal, kemudian kadal, capung, belalang, dan lain sebagainya. Ini menghadapi permasalahan yang lebih kompleks pada saat mengatur suhu tubuhnya. Mengapa? Karena semua proses pertukaran panas terjadi di habitat darat terestrial. Ya, yang evaporasi juga terjadi, radiasi juga terjadi, konveksi dan konduksi pun juga terjadi. Hal ini menyebabkan permasalahan menjadi lebih kompleks. Oke. Hewan ektotermi ini dia mendapatkan panas dengan cara menyerap sinar matahari. Karena ektotermi itu hewan yang tidak bisa menghasilkan panas sendiri dari dalam tubuh. Adaptasinya bisa dengan menggunakan warna pada tubuhnya. The darker the color, the greater the absorption. Semakin gelap warna tubuh hewan, semakin banyak cahaya matahari yang diserap. Oke. Oleh karena itu, hewan-hewan yang warnanya sangat gelap itu berarti dia melakukan adaptasi untuk memperbanyak penyerapan sinar matahari. Oke, contohnya adalah some species of beetle and grasshopper. Ini kutu dan belalang. Oke, this is the picture. Nah, ini kutu yang warnanya gelap. Kemudian ini pun juga belalang. Ini warna ini sebagai bentuk adaptasi fisiologis daripada hewan itu. Oke, the next pembahasan kita adalah tentang endotermi. Okay. In contrast to ectothermy, endotherms are animal whose body temperature is derived from internal heat production. Berbeda dengan ektotermi, endotermi ini adalah hewan-hewan yang bisa memproduksi tubuh dari dalam dengan cara byproduct of cellular metabolism, dengan menggunakan produk dari metabolisme seluler, sehingga dia tidak tergantung suhunya pada lingkungan. Kemudian suhunya dijaga dengan menyeimbangkan panas yang keluar dengan panas yang dihasilkan. Ya, ini adalah slide terakhir yang menjelaskan bagaimana caranya hewan endotermi melakukan adaptasi ketika increase temperatur ketika suhunya naik, dan ini decrease temperatur suhunya turun. Oke. Yang pertama, ketika increase temperatur, ketika suhunya naik,
bagaimana caranya hewan endotermi. Yang pertama ini adalah vasodilation. Vasodilation ini adalah pelebaran pori-pori pada pembuluh darah. Ini vasodilatasi, ini menyebabkan suhu dari dalam tubuh bisa keluar. Kemudian ada sweating, ini berkeringat ya. Ketika suhu naik, adaptasinya adalah dengan mengeluarkan keringat. Kemudian ada decrease metabolic rate, menurunkan laju metabolisme. Kemudian yang keempat caranya adalah behavioral response, respon perilaku. Oke, ketika suhunya panas ya, masing-masing hewan memiliki perilaku yang berbeda untuk menyeimbangkan diri dengan temperatur yang ada. Kemudian ketika decrease temperaturnya rendah, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah vasoconstriction. Ini vasoconstriction ini kebalikan dari vasodilation. Dia mempersempit pembuluh darah. Kemudian ada behavioral response, respon perilaku ya dengan cara menggigil, itu juga termasuk cara untuk mengatasi suhu yang dingin. Terus increase metabolic rate, ini menaikkan laju metabolisme. Yang keempat caranya adalah pillow erection. Pillow erection ini definisinya berdirinya rambut-rambut pada mamal atau pada burung itu bulunya. Itu pillow erection karena adanya kontraksi otot pada bagian bawah dari rambut tersebut atau bulu tersebut. Dan yang kelima caranya adalah dengan shivering. Shivering ini ya menggigil, melakukan penggigilan. Oke. Ini adalah cara hewan-hewan endotermi untuk melakukan adaptasi ketika suhu tinggi dan suhu rendah. Baik, ini materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan langsung di grup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.